Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak grade 6. How are you today? Semoga kalian masih tetap semangat sehat, semangat belajar. Oke, hari ini kita akan membahas materi pidato dalam bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next. Pada tema 7 subtema 3 ada dalam bahasa Indonesia yaitu pidato. Pesan dalam pidato kepemimpinan yaitu pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Apa itu ya secara langsung? Ya secara langsung ialah misalnya dalam bentuk ajakan atau imbauan ya. Kalau pesan yang disampaikan secara tidak langsung yaitu biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat ya, pernyataan terkemuka. Next, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan apa saja. Kedua, pesan bukanlah berupa ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator, yaitu seseorang yang membaca pidato di depan. Oke, lanjut. Coba buka buku tematik kalian di halaman 107 sampai 109. Di sana ada teks sejahtera bersama koperasi. Dari paragraf pertama kalian baca dalam hati sampai paragraf terakhir. Ya. Setelah kalian baca seperti biasa, tuliskan pesan-pesan yang kalian temukan di dalam paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Di dalam isi teks pidato ada pesan yang disampaikan oleh Pak Badru. Apa saja ya? Tulisnya di kolom ini. Next. Setelah pesan-pesan, Ibu akan membahas mengenai identifikasi informasi penting dalam teks pidato. Apa itu? Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topiknya yang akan dibahas. Jadi topik apa nih yang akan kita bahas? Topik tersebut dapat disebut dengan gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, ada pesan ya. Next. Jadi, jika seseorang sedang berpidato, orator, atau teman kalian, atau tetangga kalian, atau kalangan narasumber lainnya, sebaiknya kita menyimak dengan baik ya. Cara menyimak dengan baik bagaimana? Yang pertama, fokus terhadap isi pidatonya, isi pembahasan pidatonya. Kalau judulnya menarik berarti isinya juga menarik. Kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Ketiga, mencatat hal-hal apa saja nih yang penting dalam pidato tersebut. Keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Setelah kalian dengarkan dari awal hingga akhir, pasti kalian tahu nih apa saja poin-poin pentingnya. Setelah ditemukan poin-poin pentingnya, kalian tulis, kalian simpulkan dari atas hingga bawah ya. Next. Silahkan buka halaman 120. Di sini ada teks pidato. Bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Ya, dari mulai Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, sampai pada akhir Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah ya. Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Beri tanda dengan pensil atau pulpen pada pinggir-pinggirannya ya.
pinggir-pinggiran di samping teks di dalam buku tema 7 kalian. Next. Oke, setelah itu mencari informasi penting dari pembuka, inti hingga penutup. Ibu akan membahas mengenai menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Apa saja? Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media anak-anak. Jadi ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan awal sampai akhir dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato tersebut serta pesan-pesan dalam pidato yang disampaikan dengan baik. Ya, dapat disampaikan melalui berbagai media, misalkan ada di televisi, ada di seluruh kalangan umum, ya, di mana tuh kantor RT, RW, atau di lapangan, atau di masjid juga bisa berpidato ya. Next. Oke, sudah cukup materi ibu hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan japri ke ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.